anamnesa ini pemeriksaan fisik ya. Jadi pemeriksaan fisik ya dalam sistem urogenital. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ya. Jadi pemeriksaan fisik itu kita kan sebenarnya tidak boleh membicarakan ini sistem ini ya. Jadi kalau pemeriksaan fisik sistem ini yang kita periksa cuma ini saja. Tapi nanti kalau kalian dapat pasien, semua pemeriksaan fisik dari sistem A, B, C, D harus dilakukan pada pasien itu. Ya, jadi kita cuma mencicil kalau pemeriksaan genitalia apa yang mau diperiksa ya. Seperti itu. Cuma nanti ini ada yang penting saya sampaikan kalau pemeriksaan fisik sistem status urogenital adalah kalian harus nanti pada saat ujian bacalah soalnya ya. Kalau dia bilang lakukanlah pemeriksaan fisik pada pasien ini, artinya dia tidak bilang sistemnya tertentu. Jadi kalau dia cuma bilang pemeriksaan fisik, berarti kalian harus lakukan dari A sampai Z. Dari pemeriksaan kepala tanda vital ya, jangan lupa tanda vital. Karena yang paling sering itu mahasiswa lupa pemeriksaan tanda vital, kemudian pemeriksaan dari kepala, leher, dan lain-lain. Tapi kalau dia bilang lakukanlah pemeriksaan fisik status urogenital atau cuma bilang lakukanlah pemeriksaan nyeri ketok costovertebra, nah, lakukan saja apa yang disuruh. Kalau tidak disuruh yang lain, jangan bikin. Ya, lakukanlah pemeriksaan genitalia, berarti genitalnya saja eksternal. Lakukan pemeriksaan pada gland penis sama pada skrotum. Tapi kalau dia bilang lakukan pemeriksaan urogenital, berarti lakukan semuanya. Oke? Jadi ini langkah-langkahnya, nanti bisa kalian baca ya. Nanti saya akan kasih video untuk pemeriksaan fisiknya. Contohnya melakukan, nanti kalian bertanya apa yang salah ya. Jadi ini ya, kita selalu harus menyapa pasien, inform consent, itu wajib ya. Semua tindakan medis harus dilakukan inform consent. Oke? Kemudian lakukan persiapan alat-alat dan bahan ya, dan kita melakukan pemeriksaan itu di tempat ruangan yang tenang dan cahaya. Ingat, kalau melakukan pemeriksaan fisik sebaiknya dokter ditemani oleh perawat ya. Kalau tidak jadi perawat sebaiknya mendampingi dokter. Kenapa? Jangan sampai dokter periksa misalnya wanita usia muda. Nanti kita dituntut sembarangan. Ini dokter sembarang periksa genital saya. Disuruh buka celana, diraba-raba saya punya alat kelamin. Jadi harus ada perawat sebagai saksi dari pihak medis kita. Oke, seperti itu. Kemudian pada anak-anak sebaiknya pemirsa bersifat informal agar anak-anak senang ya. Jadi kalau anak-anak jangan jadi dokter terlalu kaku, jangan terlalu menakutkan. Nah ini yang penting, pemeriksaan sebelum pemeriksaan cuci tangan. Jadi jangan lupa melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah. Karena kalau kalian tidak melakukan cuci tangan sesudah saja ya, lupa cuci tangan sesudah melakukan pemeriksaan, itu sudah tidak lulus. Di UKM PPD itu lupa cuci tangan tidak lulus. Saking pentingnya itu cuci tangan. Ya, jadi harus kalian ingat cuci tangan sebelum dan sesudah. Pasang sarung tangan steril bila diperlukan. Pemeriksa berdiri di samping kanan pasien. Semua pemeriksaan fisik ini wajib. Ini adalah hal-hal dasar yang kalian harus tahu. Inform consent dan berdiri di sisi sebelah kanan. Tidak melakukan berdiri di sisi kanan, jadi kalau ada manukin, kalian harus berusaha sedemikian mungkin supaya kalian berada di sisi sebelah kanan. Kadang manukinnya saya kasih berada di tengah-tengah supaya kalian yang atur. Apakah ini nanti kalian tahu, kalian memposisikannya di mana supaya pasien kalian berada di sisi sebelah kanan pasien. Oke? Nah ini pemeriksaannya, jadi semua pemeriksaan fisik itu deh selalu ingatlah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Apapun pemeriksaan fisik selalu inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kecuali abdomen, inspeksi, auskultasi, palpasi, baru perkusi. Terakhir auskultasi untuk semuanya. Ya. Jadi kalau inspeksi selalu apa yang perlu kita lihat. Ya. Perhatikan tanda radang hebat, trauma, benjolan. Ya. Kemudian palpasi, dipalpasi di manual ginjal. Nanti ada tekniknya sebentar saya jelaskan, saya kasih lihat. Perkusi biasanya paling sering yang wajib kalian tahu adalah perkusi itu adalah nyeri ketok ginjal.
Jadi nyeri ketok ginjal, posisi duduk ya. Ini harus ada tangan ya yang menghalangi supaya pasien tidak merasa dipukul oleh dokter. Bisa-bisa nanti pasien marah karena itu kalau orang dengan pyelonefritis akut, kalau dilakukan ketukan itu sakit sekali. Tapi kalau kalian tidak pakai tangan di sini, mereka mengira kalian sengaja pukul. Jadi itulah tujuan tangannya supaya kita tidak menyakiti pasien. Ya, jadi dilakukan di kiri dan di kanan. Costovertebra berarti di costa dan di vertebra. Costa terakhir dan batas sudut antara costa terakhir dengan vertebra. Oke. Pukulannya pun tidak perlu terlalu kencang deh kalau nyeri ketok, karena pasien dengan pyelonefritis akut itu dengan pukulan yang ringan saja dia sudah kesakitan. Jadi tidak usah dipukul keras-keras ya. Jadi salah kalau terlalu keras juga pukulnya. Kemudian auskultasi, transiluminasi ya. Transiluminasi ini dilakukan di gelap ya, kemudian kita center. Kalau hasilnya positif berarti ada cairan, berarti itu cairan itu banyak. Kalau hasilnya negatif berarti massa. Berarti benjolannya itu padat ya, karena udara tidak karena lampu center tidak bisa diteruskan oleh massa tersebut. Nah, kalau untuk pemeriksaan suprapubik tidak ada yang terlalu khas ya. Jadi inspeksi sama ya, selalu inspeksi palpasi perkusif. Inspeksi dilihat ada benjolan, tanda radang ya. Kalau palpasi apakah ada nyeri tekan, apakah ada massa tumor atau tidak. Kemudian kalau perkusi ya untuk melihat saja apakah suaranya jadi peka atau tidak. Karena normalnya ya perkusi suprapubik tetap timpani. Kecuali terlalu banyak isi dari buli-buli. Jadi ada massa di situ, biasa dia jadi peka. Nah, ini yang saya mau jelaskan mengenai pemeriksaan genitalia eksterna pada laki-laki. Di sini kalian lihat manual kalian terlalu ribet. Ya, terlalu banyak contoh-contoh yang kalian dikasih lihat. Tapi yang saya ingin kasih tahu saja ke pasti kalian adalah intinya kalian melakukan inspeksi dan palpasi. Itu saja. Inspeksi melihat bagaimana preputiumnya, apakah sudah di sunat atau tidak, kemudian meatusnya apakah ada cairan atau tidak, sulcus coronarianya apakah ada tumor, apakah ada ulkus, apakah ada kondiloma, ya. Letak meatusnya bagaimana, apakah dia hipospadia, epispadia, ya. Hipospadia itu berarti meatus uretranya terletak di ventral penis. Kalau epispadia terletak di dorsum penis ya. Kemudian dipalpasi ya. Itu yang penting deh. Jadi bukan tidak usah kok harus hafal. Kalau ini ada ini berarti ini. Tapi itu nanti bisa saja soalnya ditemukan misalnya ulkus, ditemukan misalnya kondiloma. Bagaimana bentukan kondiloma nanti kalian lihat ya. Itu sebentar saya kasih lihat bagaimana itu semua. Kemudian skrotum, inspeksi palpasi. Jadi intinya semua inspeksi palpasi. Inspeksi bagaimana letaknya, bagaimana ukurannya, apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada banyak pembuluh darah atau tidak, varikosil, kemudian apakah ada tonsio atau tidak. Palpasinya ya diraba. Jumlahnya kiri kanan ada, ukurannya normal, kemudian tidak ada massa, dan tidak ada kelainan-kelainan lain. Ya, kalau pemeriksaan genitalia yang paling sering kita cuma inspeksi. Jarang kita lakukan palpasi, apalagi pada wanita usia muda. Karena nanti bisa menyebabkan himennya jadi sobek. Mungkin itu ya. Nanti saya perlihatkan videonya. Oke, ini ya. Yang peka ini akan tetap menjadi peka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meirisandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan mengenai cara melakukan pemeriksaan fisik di sistem urogenital.
Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik sistem urogenital secara lengkap, baik dan benar. Silakan masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya dengan Dr. Saldi, Pak, spesialis penyakit dalam. Saya yang bertugas di Poli Rawat Jalan hari ini, ya. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Arsyad, Dengan Bapak Arsyad. Boleh saya tahu umurnya berapa, Pak? 30. Umur 30 tahun. Tinggalnya di mana, Pak? Di Goa. Di Goa. Baik. Saya akan berencana melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Jadi pemeriksaan fisik ini adalah pemeriksaan yang rutin kami lakukan setelah kami melakukan anamnesis kepada Bapak, ya. Jadi pemeriksaan fisik ini bertujuan agar saya bisa mengetahui di mana organ atau masalah Bapak, ya. Jadi bisa membantu saya dalam menegakkan diagnosis untuk Bapak sehingga memberikan tata laksana yang tepat untuk Bapak. Pemeriksaan fisik ini insya Allah saya akan melakukan dalam kondisi yang baik dan akan dilakukan secara profesional mungkin, ya. Jadi apabila misalnya Bapak bersedia, nanti silakan Bapak nanti naik ke tempat tidur. Saya akan lakukan pemeriksaan kepada Bapak. Kalau Bapak juga menolak, mungkin juga Bapak bisa kalau Bapak tidak mau dilakukan pemeriksaan. Jadi bagaimana, Pak? Apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia. Bersedia. Baik, Pak, silakan naik ke tempat tidur. Pemeriksaan dilakukan di ruangan yang tenang dan pencahayaan yang cukup. Kemudian kita melakukan persiapan diri. Persiapan diri terdiri dari perawat sebaiknya mendampingi dokter pada saat melakukan pemeriksaan fisik. Apabila menghadapi pasien anak-anak, sebaiknya dokter melakukan pemeriksaan fisik secara informal. Sebelum pemeriksaan, jangan lupa melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Pakaian klien sebaiknya dilepaskan sesuai dengan bagian yang akan dilakukan pemeriksaan. Gunakan sarung tangan bila diperlukan. Lakukan cuci tangan 6 langkah. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada sistem urogenital, kita melakukan persiapan alat terlebih dahulu. Antara lain stetoskop, termometer, tensimeter, senter, sarung tangan bila diperlukan. Saat melakukan pemeriksaan, pemeriksa berada di sisi sebelah kanan pasien. Pertama, kita melakukan pemeriksaan pada regio costovertebralis. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam keadaan duduk, tetapi paling baik dilakukan dalam posisi berbaring, dalam posisi supine, dan kemudian dilakukan inspeksi dari depan dan dari belakang pasien. Saat melakukan inspeksi, perhatikan apakah ada tanda-tanda radang pada dinding abdomen, terutama sisi lateral. Perhatikan apakah ada benjolan yang dapat ikut bergerak pada saat pasien ikut melakukan penarikan napas. Lakukanlah palpasi pada ginjal dengan cara tangan kiri berada pada costovertebra, tepat di bawah kosta ke-12. Kemudian dengan tangan kanan, dengan jari-jari tangan kanan melakukan penekanan pendorongan ke arah anterior. Di saat pasien melakukan tarik nafas, Bapak bisa coba tarik nafas sekarang. Pada saat pasien melakukan tarik nafas dalam, tangan mendorong anterior menekan ginjal. Kemudian pada saat pasien melakukan ekspirasi, tangan juga dilepaskan dari dinding pasien. Lakukanlah pelaporan mengenai pemeriksaan ginjal tadi dengan cara apakah ada nyeri tekan, apakah ada terdapat pembesaran ginjal, dan apakah terdapat massa pada ginjal.
Lakukanlah hal yang serupa untuk melakukan pemeriksaan pada ginjal sisi sebelah kiri. Perkusi dilakukan di daerah costovertebralis, lateral dinding perut. Lihat Mendi, Tabe iya dok, tabe iya, yang itu dok. yang bimanual ya. Iya dok. Tabe, dok. tepat di bawah kosta ke-12. Kemudian dengan tangan kanan, dengan jari-jari tangan kanan melakukan penekanan pendorongan ke arah anterior di saat pasien melakukan tarik nafas. Bapak bisa coba tarik nafas sekarang. Pada saat pasien melakukan tarik nafas dalam, tangan mendorong anterior menekan ginjal. Kemudian pada saat pasien melakukan ekspirasi, tangan juga dilepaskan dari dinding pasien. Lakukanlah pelaporan mengenai pemeriksaan ginjal tadi dengan cara apakah ada nyeri tekan, apakah ada terdapat pembesaran ginjal, dan apakah terdapat massa pada ginjal. Lakukanlah hal yang serupa untuk melakukan pemeriksaan pada ginjal sisi sebelah kiri. Perkusi dilakukan di daerah costovertebralis, lateral dinding perut. Lihatlah perbatasan dan progresivitas daerah pegak. Perkusi ini dilakukan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda perdarahan pada daerah retroperitoneal atau daerah ginjal. Apabila terdapat pekak pada sisi lateral abdomen, mintalah pasien untuk merubah posisinya. Kemudian lakukan perkusi kembali seperti tadi. Apabila yang tadi pekak kemudian menjadi timpani, maka kemungkinan besar cairan yang ada merupakan cairan dari intraperitoneal. Tetapi apabila terdapat perdarahan ginjal atau cairan pada retroperitoneal, daerah yang peka ini akan tetap menjadi peka apabila terdapat perubahan posisi. Pemeriksaan nyeri ketok ginjal. Pasien dalam posisi duduk, kemudian pemeriksa berada di sisi ginjal yang akan dilakukan pemeriksaan. Jelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan. Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal pada Bapak. Jadi nanti saya akan sedikit melakukan pukulan ringan kepada punggung Bapak. Apabila nanti Bapak merasa nyeri, mungkin mohon Bapak sebutkan di sisi sebelah mana. Apakah Bapak mengerti? Letakkan tangan kiri di sudut costovertebra. Terkadang penekanan oleh jari-jari tangan sudah dapat menimbulkan rasa nyeri. Lakukanlah perkusi dengan mengepalkan tangan kanan untuk memberi pukulan di atas tangan kiri, daerah pinggang pasien. Berikan pukulan sedang yang tidak akan menimbulkan nyeri pada orang normal. Apabila terdapat rasangan nyeri, maka dinyatakan nyeri ketok costovertebra positif. Auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop. Lakukanlah pemeriksaan dengan stetoskop pada daerah arteri renalis, sisi kiri dan sisi sebelah kanan. Apabila terdengar suara bising, maka didapatkan adanya aneurisma arteri renalis. Tes transiluminasi dilakukan hanya pada anak, biasanya umur kurang dari 1 tahun, dengan massa besar pada daerah suprapubik atau adanya massa pada costovertebra kanan. Pemeriksaan ini menggunakan senter dan dilakukan pada kamar gelap. Tes transiluminasi dilakukan dengan cara mendekatkan senter pada sisi lateral sebelah kanan, kemudian mengarah ke arah anterior. Apabila terdapat pancaran transiluminasi yang positif yang bisa menembuskan cahaya tembus ke arah
depan, maka dinyatakan transiluminasi yang positif untuk ginjal sisi sebelah kanan ini. Hal ini menandakan adanya kista pada ginjal atau adanya hidronefrosis. Selanjutnya pemeriksaan pada suprapubik, ya. Dilakukan inspeksi pada suprapubik. Normalnya apabila dia kosong atau volume kurang dari 150 cc, maka vesika urinaria tidak terlihat. Lihatlah apabila terdapat benjolan pada daerah suprapubik yang bisa menunjukkan adanya tanda tumor buli-buli atau buli-buli yang penuh. Apabila benjolan tidak teratur di daerah suprapubik, maka ada kemungkinan terjadi tumor buli-buli yang besar. Selanjutnya dilakukan palpasi. Lakukanlah palpasi pada daerah suprapubik sambil melihat ekspresi dari wajah pasien. Apabila wajah pasien terasa kesakitan, maka dinyatakan adanya nyeri tekan pada suprapubik. Nyeri tekan pada suprapubik bisa menunjukkan adanya sistitis pada pasien. Ya, saya mau ingatkan kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik ya pada pasien, misalnya nyeri palpasi, selalu melihat ekspresi pasien. Jangan lupa, jadi matanya kita itu bukan ke arah perutnya pasien. Kalau misalnya palpasi di abdomen atau palpasi di regiotoraks, bukan mata kita itu mengarah ke perutnya, ke daerah toraksnya, tidak. Kita lihat wajahnya pasien. Kalau dia kesakitan, nah itu yang kita mau nilai ya. Kalau kita melakukan palpasi, jadi bukan hanya perutnya yang kita mata kita tidak ke perut, tapi mata kita ke wajah pasien. Selain itu, lakukanlah pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat massa tumor atau tidak. Perkusi pada buli-buli tidak dapat diidentifikasi apabila buli-buli dalam kondisi yang kosong. Peka didapatkan apabila buli-buli lebih dari 150 cc atau didapatkan kista ovarium pada daerah suprapubik. Selanjutnya melakukan pemeriksaan genitalia eksterna. Pada saat melakukan pemeriksaan genitalia eksterna, pastikan pakaian dilepaskan untuk daerah yang akan dilakukan pemeriksaan. Pada genitalia eksterna pria, kita lakukan inspeksi pada penis. Perhatikan penis dari ujung hingga ke pangkal penis. Perhatikan apakah penis sudah dilakukan sirkumsisi atau belum. Bila belum, perhatikan preputium. Apakah preputiumnya terlalu panjang atau tidak. Kemudian, apakah terdapat fimosis atau tidak. Fimosis dilakukan dengan cara menarik preputium ke arah belakang. Apabila preputium tidak dapat ditarik ke belakang dan melewati glans penis, maka didapatkan fimosis. Preputium yang fimosis ini apabila dipaksa ditarik ke belakang korona dan tidak segera kembali ke posisi sebelumnya, maka disebut parafimosis. Apabila sudah dilakukan sirkumsisi, perhatikan glans penis, sulcus coronarius, meatus uretra, letak dari meatus uretra, dan perhatikan apakah ada tanda-tanda ulkus, tanda-tanda radang, dan tanda-tanda massa. Apabila letak meatus uretra terdapat pada daerah anterior dari penis, maka disebut hipospadia. Apabila meatus uretra terletak pada daerah dorsum dari penis, maka disebut epispadia. Lakukan palpasi pada penis, diraba seluruh penis mulai dari preputium, glans penis dan batang penis serta uretra. Perhatikan apakah terdapat batu pada fossa navicularis glandis dan penoscrotalis. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada skrotum dan isinya. Pertama, lakukanlah inspeksi. Inspeksi, normalnya skrotum kanan berada lebih tinggi daripada skrotum yang sebelah kiri. Lihatlah apakah terdapat ulkus, apakah terdapat tanda-tanda radang, apakah terdapat massa, dan apakah terdapat pembesaran pada salah satu sisi skrotum. Kemudian kita melakukan palpasi pada kedua skrotum. Pastikan kedua skrotum memiliki testis di dalamnya.
Kemudian rabalah apakah ada massa atau benjolan pada sisi skrotum yang satu. Apabila terdapat massa atau benjolan, pastikanlah apakah terdapat nyeri tekan, bagaimana ukurannya, bagaimana konsistensinya, dan bagaimana mobilitasnya. Apabila terdapat pembesaran pada salah satu skrotum dan dicurigai apakah ini massa ataukah ini cairan atau varikosel, kita bisa melakukan pemeriksaan transiluminasi. Pemeriksaan transiluminasi dilakukan dengan cara meletakkan senter pada sisi lateral dari skrotum, kemudian mengarah ke anterior. Apabila terdapat transiluminasi yang positif, maka pembesaran tersebut bukan massa tetapi cairan. Demikian juga dilakukan untuk sisi sebelah kiri. Pada pemeriksaan genitalia eksterna perempuan, kita memperhatikan vulva dan lihat apakah inspeksi apakah ada tanda-tanda radang seperti tanda-tanda kemerahan, apakah ada tanda-tanda ulkus, apakah ada sekret yang keluar dari vagina, apakah ada keputihan, dan bagaimanakah muara uretra eksterna. Kemudian lihat apakah masih ada himen atau himen imperforata. Kemudian lihat apakah ada prolaps dari uretra dan apakah ada massa yang keluar dari vagina. Setelah melakukan pemeriksaan, buanglah sarung tangan di tempat sampah medis. Kemudian lakukan cuci tangan 6 langkah. Persilahkanlah pasien untuk kembali menggunakan pakaian dan kembali duduk ke tempat pemeriksaan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada mungkin yang mau kalian tanya, Dek? Tabe dok, izin bertanya dok, Tabe. Tabe dok, izin bertanya dok, Tabe. Ya, silakan, Dek. Tabe dok, izin bertanya mengenai palpasi di daerah abdomen tadi dok yang ada menekan ke anterior dok. Maksudnya seperti apa dok, Tabe? Karena tadi tekanannya itu ke dalam dok, Tabe. Mungkin bisa dijelaskan dok, Tabe. Ya, jadi sebenarnya maksudnya itu kalau palpasi bimanual pada saat dia tarik napas, itu tangan kita yang sisi sebelah yang di sebelah atas menekan ke dalam, yang sisi yang sebelah bawah yang menekan ke depan. Ya. Jadi supaya bisa ketemu. Ya, jadi maksudnya itu supaya ketemu itu loh, Dek. Anunya, tangan kita. Jadi satu begini, satu ke sini. Ya, itu aja sih masalahnya. Tabe dok, jadi dok itu dilakukan secara bersamaan dok, Tabe. Ya, secara bersamaan. Tabe ya, dok, terima kasih banyak dok, Tabe. Oke. Ada lagi? Untuk contoh-contoh gambaran kayak herpes, kalian sudah pelajari kan pada saat blok urologi? Harusnya sih sudah.
Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tapi dok, izin bertanya lagi dok, tapi Ya, silakan. dok, kalau untuk menilai ukuran ginjal dok, tapi Apa? menilai ukuran ginjal dok, tapi yang tadi dijelaskan. Menilai ukuran itu sebenarnya eh, memang agak susah karena biasanya ginjal itu kan memang agak susah ya untuk kalian rabah ya. Jadi biasanya memang kadang kalau terjadi hidronefrosis atau pasiennya terlalu kurus, nah itu mungkin bisa dinilai ukuran dari ginjal. Kalau misalnya dia membesar, paling kita cuma bisa bilang agak membesar dan agak membesar atau tidak. Nah, tapi kalau kan normalnya itu kan ginjal itu adalah seperti eh, kacang ya, seperti satu kepalan tangan biasanya. Jadi kalau dia agak lebih besar, mungkin biasanya kita bilang ya agak besar ini ginjalnya atau ada massa. Sebenarnya kita lebih mencari massa. Karena kalau untuk biasanya kalau kita melakukan palpasi manual itu jarang sebenarnya bisa kita raba apakah ada teraba ginjal atau tidak. Jadi kalau misalnya dia teraba, mungkin kita akan lihat apakah ada massa yang kita raba atau tidak, terus ukurannya bagaimana, apakah besar. Karena normalnya biasanya cukup sebesar kepalan tangan saja sih, karena kecil itu deh ginjal ya, seperti sebesar tangan saja, seperti itu. Tapi iya dok, terima kasih banyak dok penjelasannya tapi. Ya. Ada lagi? Ini saya mau kasih lihat ya gambaran sedikit mengenai itu ya. Kalau yang seperti ini kan kalian lihat kayak sariawan-sariawan ya, tapi di alat kelamin wanita ya. Nah ini yang namanya herpes simplex. Oke, jadi ini adalah herpes simplex pada wanita. Terus hipospadia sama epispadia itu seperti apa? Jadi ini kan normalnya kalau pria itu ya, itu kalau ada apa? Ini kan meatus uretra. Normalnya dia harusnya di sini ya. Kalau jadi kencing itu pria itu normalnya keluar kencingnya dari sini. Oke? Tapi kalau dia hipospadia, dia kencing keluarnya dari sini deh. Ya, jadi ini dia sampai sini saja meatus uretranya. Nah, kalau epispadia, dia kencingnya sampai sini. Oke. Ya, nah itu kemarin kan ada itu yang kasus ya pemain pebasket ya, pemain voli wanita yang ternyata laki-laki. Ya, ternyata dia itu adalah laki-laki yang menderita hipospadia yang berat. Jadi pendek sekali penisnya ya, sampai di baru muaranya pokoknya dia berat sekali. Jadi sampai dipikir itu vagina sama orang tuanya. Oke, tapi ini dia tidak pernah haid, dia tidak pernah seperti wanita, dia tidak merasa dirinya wanita ya. Cuman karena bapaknya merasa dia wanita, ya nah ada apa? Dia terlihat alat kelaminnya seperti wanita, jadi dia dianggap wanita selama ini. Sampai akhirnya dia dewasa dan jadi anggota TNI, dan akhirnya dia diperiksakan ke dokter setelah dievaluasi secara jelas, ternyata dia punya testis. Dilakukan CT scan, ada testisnya. Terus dievaluasi, ternyata ini adalah laki-laki.
kromosomnya ternyata XY, anunya semua laki-laki, jadi ya akhirnya dia dirubah jenis kelaminnya. Memang dia mungkin sebenarnya tidak dirubah jenis kelaminnya, cuma dilakukan rekonstruksi supaya membentuk hipospadianya ini dikoreksi oleh dokter urologi, dokter spesialis urologi, ya. Jadi kalian harus tahu. Jadi kalau misalnya itu mengenai kasus itu, kalian bilang oh hipospadia, oh berarti dia itu meatus uretranya dia ke arah depan sini. Jadi kalau misalnya ininya kecil, ininya maju, ya. Jadi ini kan biasa orang lihat seperti jadi dicurigai ke alat kelamin wanita karena kayak tidak ada yang bukan memancar ke depan, ya. Kalau wanita kan memancarnya ke bawah saja, tapi itu dia memancar ke depan. Seperti itu kalau hipospadia. Nah ini kalau ini kan seperti kutil, ya. Kalau ada kutil-kutil di alat kelamin, baik pria maupun wanita, itu pasti kondiloma. Jadi kalau kau melihat laki-laki baru ada kutilnya, berarti ini orang pernah berhubungan seksual tidak jelas, ya, biasa dengan PSK. Jadi jangan dibanggakan kalau ada muncul seperti tonjolan satu saja, satu atau dua di dalam alat kelamin pria, itu tidak bisa dibanggakan. Jadi kalau dia mau bangga dengan kutilnya itu atau apanya itu, berarti itu bukan suatu kebanggaan, itu berarti suatu penyakit, ya, penyakit menular. Jadi ini adalah kondiloma karena HPV, ini yang banyak, tapi biasanya ada yang cuma 1-2 saja, ya. Jadi kalian harus tahu, pokoknya kutil pada alat kelamin pria kemungkinan besar adalah kondiloma. Nah ini ulkus, ya, ulkus Moller sama ulkus durum, ya. Kalau ulkus durum itu biasanya soliter, satu, kemudian ada dia bersih dasarnya, tidak ada pembuluh darah, tidak ada apa, ya. Nah ini biasanya cuma satu, tapi kalau ulkus Moller itu dia biasanya multiple, ada di sini, ada di bawah, ada di kiri, ada di tempat berbagai macamnya. Kemudian ini mudah sekali berdarah kalau kita sentuh, oke? Itu bedanya, ya. Untuk fimosis, tunggu saya coba carikan fimosis yang lebih jelas. Fimosis. Ya, soalnya slide saya hilang. Kalau fimosis itu sebenarnya intinya kan kalau preputiumnya laki-laki itu, dek, bisa kalian tarik sampai ke bawah, sampai ke koronarianya, ya. Tapi kalau pada fimosis dia itu tidak bisa ditarik sampai ke bawah, ya, dia hanya setengahnya saja. Jadi kalau fimosis mungkin seperti ini deh, ya. Jadi kalau fimosis itu kan kalau kita tarik ke bawah itu harusnya ini bisa sampai ke di lehernya, ya, koronarianya. Tapi kalau fimosis dia hanya sampai sebagian saja bisa ditarik. Nah, itu adalah fimosis, ya. Atau yang paling parah ya begini aja di ujungnya, bukan ini. Ada sebenarnya cuma sampai ujungnya saja, ya, dia cuma sampai ujung sehingga tidak bisa ditarik-tarik lagi. Ya ini, ya, ini yang parah. Jadi cuma sampai sini. Kalau mau ditarik sampai sini. Nah, ini yang seperti ini sebenarnya indikasi untuk dilakukan khitan pada saat bayi, pada saat masih kecil biasanya, ya. Karena ini risiko terjadi infeksi saluran kencing berulang.
ya pada orang dengan fimosis. Jadi karena tidak bisa ditarik ke bawah, jadi ini mudah sekali dia tertumpuk di sini, dia punya kencing ya. Jadi kencingnya di sini menumpuk di preputiumnya, tidak bisa keluar dengan baik dari preputiumnya, sehingga dia mudah terjadi infeksi saluran kencing pada anak-anak. Jadi itu saja sih kalau untuk fimosis. Oke, kalau ada lagi mau ditanya? Kalau tidak ada kita akhiri. Oke, kalau tidak ada, nanti silakan ya menanyakan ke instruktur pada saat CSL bagaimana, apakah sudah benar atau tidak yang kalian maksud atau tidak. Karena biasa kalian sudah merasa oke, sudah paham, padahal video saya sudah seperti ini. Padahal pada saat nanti kalian melakukan CSL malah dikasih tahu, iya dokter Saldi yang kasih tahu begini, padahal tidak begitu sebenarnya. Tapi nanti silakan kalian konfirmasi apakah sudah benar. Nanti silakan kalian harus melakukan semua supaya kalian terbiasa. Ya, kalau kalian sudah melakukan semua. Jadi ingat ya, kalau di manual kan agak ribet itu untuk genitalia eksterna ya. Ingat kalian bikin adalah inspeksi dan palpasi. Inspeksi lihat apa, pasti raba yang mana. Oke? Itu saja yang saya mau tambahkan. Jadi bikin simple aja kalau untuk penelitian genital eksterna itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dokter, Terima banyak dok. kasih dok. Banyak dok. Sama. Oke.